Gaya tipografi internasional. Gaya tipografi internasional muncul di Swiss dan Jerman pada tahun 1950-an, menonjolkan kesatuan desain melalui organisasi asimetris pada grid matematis. Era desain ini yang muncul dari Swiss dan Jerman menjadi awal dari era desain grafis modern dengan bantuan komputer. Perubahan sejarah terjadi dengan teknologi komunikasi visual terhebat pada masanya, yakni mesin cetak Gutenberg. Pelopor pergerakan. Terdapat 3 tokoh yang menjadi pelopor, yakni yang pertama ada Ernest Keller. Salah satu posternya merupakan poster untuk Rebirth, menunjukkan citra simbiolis dan bentuk geometris sederhana dengan warna kontras yang hidup. Yang kedua ada Theo Balmer, salah satu poster pameran pada tahun 1928 dan 1929. Theo Balmer menerapkan prinsip De Stijl pada desain grafisnya menggunakan grid terror, granitsir untuk membangun bentuk visual dan menggunakan grid simetris yang ketat. Yang ketiga ada Max Biel. Berikut merupakan poster pameran pada tahun 1945. Max Biel belajar di Bauhaus pada tahun 1927 sampai 1929. Dalam poster berisi foto berbentuk wajik ditempatkan dalam sistem grid yang ketat, sangat mungkin untuk kita mengembangkan seni berdasarkan pemikiran matematis. Sistem grid. Cover for the Quarterly Bulletin of the Hochschule für Gestaltung ULM 1958. Buletin dari Anthony Froschhaug. Ia adalah seorang juru ketik bahasa Inggris dan profesional desain grafis di ULM Jerman. Anthony menggunakan sistem grid 4 kolom, menggunakan satu font dan hanya 2 jenis ukuran. Anton Stankowski adalah seorang desainer grafis dari Jerman. Dalam karyanya, ia menerapkan penggunaan bentuk visual untuk mengkomunikasikan proses tak terlihat, dan kekuatan fisik adalah kontribusi utamanya. Postmodern design. Desain postmodern adalah gerakan seni internasional yang berkembang pada akhir tahun 70-an hingga tahun 80-an dan ditandai dengan penolakan terhadap struktur formal yang didirikan oleh modernisme. Modernisme adalah gerakan awal abad ke-20 yang menciptakan sejumlah standar artistik yang ditentang oleh para postmodernis hingga menolak struktur sepenuhnya. Karakteristik yang paling umum antara lain 1. Pluralisme. Postmodernisme menolak satu objek kebenaran atau cara mendekati realitas. 2. Antiformalisme. Postmodernisme menolak pengajaran dan teori seni formal. 3. Media non-tradisional dan campuran. Kolase, video, plastik komersial, dan tari interpretatif semuanya mendapat tempat dalam seni postmodern. 4. Dekonstruksi. Postmodernisme memecah konsep tradisional tentang bagaimana seni menciptakan makna. Selanjutnya, referensi diri. Seni postmodernis seringkali menarik perhatian pada kecerdasannya sendiri, biasanya sebagai cara untuk mempertanyakan hakikat seni. Ironi, postmodernisme mengolok-olok konvensi artistik dengan memasukkan kitsch dan selera humor yang buruk. Corporate Identity and Visual System. Desain yang baik adalah bisnis yang baik. Itu adalah seruan dari industri desain grafis di tahun 1950-an. Pemimpin perusahaan mulai memahami perlunya mengembangkan citra atau identitas merek perusahaan untuk membantu berhubungan dengan audiens yang beragam. Corporate Identity terdapat Adriano Olivetti,
dan Giovanni Pintori. Putra pendiri mesin kantor Olivetti, ia mengakui kontribusi desainer dengan suksesnya promosi perusahaannya. Giovanni Pintori mendesain logo dan semua jaminan identitas korporat untuk Olivetti selama lebih dari 30. Kemudian William Golden, direktur seni CBS selama hampir 2 dekade telah merancang salah satu merek dagang paling sukses di abad ke-20. CBS tidak didesain dan dibuat oleh agen luar, melainkan staf internal dari CBS itu sendiri yang dipimpin oleh William Golden. George Olden menambahkan bahwa fungsi utama seorang desainer adalah memastikan bahwa pesan dikomunikasikan secara akurat dan memadai. George Olden ditawarkan oleh CBS di tahun 1945 untuk merancang visual on-air untuk divisi televisi barunya. Olden memainkan peran utama dalam definisikan grafik televisi. Norman Ives, salah satu ahli desain perusahaan, memproklamirkan misi desain dalam mendesain sebuah logo, yaitu simbol harus menyampaikan dengan pernyataan yang jelas serta aktivitas yang ditampilkannya. Selain mudah diingat dan terbaca, harus desain untuk digunakan dalam berbagai ukuran dan situasi distorsi, menyatukan serta membuat bentuk huruf baru sehingga logo menjadi unik. Selanjutnya yaitu Corporate Identity. ABM, logo awal ABM dirancang oleh Paul Rand pada akhir tahun 1800-an yang kemudian pada tahun 1970-an Paul Rand mendesain dan merancang ulang logo ABM dengan memperkenalkan garis-garis yang kemudian disatukan sehingga membentuk 3 huruf yaitu ABM.